Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Sebelumnya kami terdiri dari Abdul Aziz, Persiana Dewi, dan Surya, Daniel Perningotan Simatupang, Hengki Arwanda, Rinaldi Novendra, dan Rizky Maulana. Untuk rencana pembangunan kami dari kelompok 4, rencana pembangunan yakni stasiun pengisian bahan bakar yang memiliki 3 dispenser, 12 pipa pengisian dengan bangkitan sedang sekitar 500 sampai 1.500 perjalanan per jam. Waktu penyusunan Andalalin 2022 dengan estimasi pembangunan tahun 2023. Periode analisis 5 tahun, ukuran lahan 40 kali 20 meter persegi. Perencanaan dan metodologi. Ini untuk peta administrasi Kota Bandung, yang mana letak dari objek pembangunan kita ditandai dengan warna merah. Ini untuk lokasi spesifiknya, secara spesifik lokasinya ada di Jalan Surya Sumantri, arah Sarijadi, dan jalan yang berdampak, dan yang kami analisis adalah Jalan Surya Sumantri dan Jalan Lemah Ngendet. Untuk perempatan simpang yang kami analisis juga perempatan Pasteur dan persimpangan Lemah Ngendet. Cakupan wilayah kajian. Lokasi pembangunan objek kami ada di jalan yang Surya Sumantri, arah Sarijadi, dan Jalan Lemah Ngendet, seperti yang ada di peta. Untuk karakteristik dan tata guna lahan. Karakteristik pada perencanaan pembangunan adalah datar hingga landai dengan tingkat kelerengan 0 sampai 15%. Oleh karena itu, lahan ini masuk ke dalam kawasan permukiman ditandai dengan adanya perumahan yang disertai prasarana dan sarana serta infrastruktur yang memadai. Ini untuk gambaran secara lebih spesifik lagi, objek yang akan kami bangun, yakni SPBU di Jalan Surya Sumantri. Metode analisis. Metode analisis yang pertama, bangkitan dan tarikan, kita menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Yang kedua, distribusi perjalanan menggunakan model gravitasi 2 batasan dengan optimasi fungsi hambatan. 3, penilaian moda, metode discrete choice model. Dan 4, pembebanan jalan, pendekatan user equilibrium, dan metode step design. Untuk flowchart penelitiannya, untuk yang pertama, deskripsi rencana pembangunan, selanjutnya penentuan wilayah cakupan, selanjutnya pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, kemudian kita penyusunan dokumen andalalin, disesuaikan dengan dokumen muatan andalalin sehingga mengeluarkan rekomendasi. Nah, berikutnya ini ada gambar di mana ini adalah form lapangan untuk ruas jalan. Berikutnya. Ini sama, masih form juga. Masih sama. Nah, berikutnya kita masuk ke existing, analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan. Kondisi prasarana jalan. Nah, di sini kita ada gambaran mengenai lokasi pembangunan kita, di mana lokasi pembangunan ini berada di Simpang Lemah Ngendet. Bisa dilihat di sini gambarannya, posisi-posisi dari penempatan SPBU, serta bangkitan dan tarikan yang masuk ke dalam SPBU tersebut. Nah, berikut adalah perhitungan dari bangkitan dan tarikan SPBU. Nah, sebelumnya di sini kita sudah mendapatkan data mengenai bangkitan dan tarikan tersebut dalam satuan waktu ini, dalam satuan waktu ini waktu di mana jam-jam puncaknya. Sini kita ambil satuannya itu satuan mobil penumpang per jam, di mana A ke B itu adalah bangkitan, sedangkan B ke A itu adalah tarikan. Nah, di sini kita juga mempunyai nilai ekuivalen untuk setiap jenis kendaraan, seperti
0,33, 1, 1,2, 1,8, 1,4 hingga 2. Nah, di sini kita mempunyai bangkitan tarikan itu sebesar 15 dan untuk tarikan itu sebesar 20. Untuk mencari tahu satuan mobil penumpang per jam, itu kita bisa bagi di mana 15 dibagi 0,33, dapatlah hasil 4,95. Begitu juga untuk tarikan 20 dibagi 0,33 dapatlah 6,6. Untuk total bangkitan dan tarikan itu sebesar 41. Sedangkan untuk bangkitan sendiri itu sebesar 17 dan tarikan sebesar 24. Nah, untuk kapasitas satuan mobil penumpang untuk ruas jalan itu 1 meter perseginya itu sebesar 400 SMP. Nah, untuk mengetahui berapa persen pengaruh bangkitan tarikan dari SPBU itu kita bisa lakukan pembagian di mana 400 dibagi jumlah bangkitan tarikan yang udah kita dapatkan. Jadi dibagi 41 dapatlah 0,1025. Apabila kita rubah menjadi persen yaitu sebesar 10,25%. Jadi pengaruh bangkitan dan tarikan dari SPBU tersebut sebesar 10,25%. Berikutnya. Nah, ini adalah jenis kendaraan yang masuk ke SPBU. Baik itu estimasi waktu, panjang antrian, dan kapasitas antrian. Untuk jenis kendaraannya itu sendiri ada sepeda motor, mobil penumpang, bus, truk 2as, truk 3as, sampai 5as. Untuk estimasi waktunya itu sendiri, sepeda motor itu 45 sampai 60 menit. Dan untuk truk 5as itu 25 sampai 35 menit. Untuk panjang antriannya bisa dilihat pada tabel, begitu juga dengan kapasitas antriannya. Berikutnya dilanjutkan oleh Rizky. Oke, untuk selanjutnya di sini ada geometri jalan dengan tipe jalan 4/2D. Gambar dapat dilihat di gambar di samping. Selanjutnya. Di sini ada perkerasan jalan. Untuk lapisannya sendiri itu paling atas ada lapisan aus atau wearing course. Untuk yang kedua itu adalah lapisan perkerasan beton atau Portland cement. Untuk yang ketiga itu lapis fondasi base course. Untuk yang keempat itu tanah dasar atau subgrade. Untuk tipe perkerasan jalan komposit dinilai lebih kuat, bahkan mampu menghadirkan banyak keunggulan dibandingkan tipe aspal dan bahan komposit menjadi perpaduan antara lapisan lentur dan kaku. Sehingga pada saat diaplikasikan semua beban kendaraan akan tersebar lebih merata sehingga keawetannya lebih lama. Selanjutnya. Nah, ini ada potongan melintang jalan untuk ini menurut SNI tahun 2004, potongan melintang jalan terdiri dari bagian-bagian seperti jalur lalu lintas, bahu jalan, saluran samping, median, trotoar, jalur sepeda, jalur hijau, jalur lambat, dan lereng. Selanjutnya. Selanjutnya ada jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian pada perkerasan jalan yang dikhususkan untuk melintasnya suatu kendaraan. Itu ada kelas jalan, lebar jalur, itu yang disarankan dan minimum. Selanjutnya ada lebar bahu sebelah luar, tanpa trotoar, dengan ada trotoar, disarankan minimum untuk bagiannya. Untuk keterangannya, jalan satu jalur dua arah lebar 4,5 meter untuk sumbernya SNI 2004. Selanjutnya ada bahu jalan. Kemiringan melintang normal pada bahu jalan harus lebih besar dan kemiringan melintang pada jalur perkerasan jalan sebesar 3% sampai 5%. Karena bedanya sifat kedap air pada bahu jalan dengan jalur lalu lintas. Ada gambarnya di samping. Itu untuk bahu jalan merupakan bagian jalan yang terletak di antara tepi jalan lalu lintas dengan tepi saluran yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok, pengemudi yang ingin beristirahat, dan lajur lalu lintas darurat. Untuk yang kedua itu ada ruang untuk menghindari diri dari kecelakaan. Yang ketiga, ruang untuk memberi keluasan pada pengemudi sehingga dapat meningkatkan kinerja jalan. Selanjutnya. Sini ada median. Median merupakan bangunan pemisah arus lalu lintas yang terletak di tengah-tengah jalan. Lebar median disesuaikan dengan fungsi status jalan dan tersedianya lahan. Untuk ada kelas jalan, itu ada kelas jalan 1 dan 2, 3A, 3B, dan 3C.
Untuk lebar median jalan, minimum dan maksimum khusus untuk kelas jalan 1 dan 2 itu 2,5. Untuk minimumnya, untuk maksimum khususnya itu ada 1. Lebar jalan tepian minimum 0,25. Untuk yang kelas jalan 3A, 3B, dan 3C itu minimumnya 1,5 dan minimum khususnya 1 dengan lebar jalan tepian sama 0,25. Untuk catatan sendiri yang digunakan pada jembatan bentang lebih dari 50 meter terowongan atau lokasi DMJ terbatas. Untuk gambarnya ada di samping selanjutnya. Untuk trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak bersebelahan dengan jalur lalu lintas. Demi keamanan bagi pejalan kaki, maka trotoar dibuat lebih tinggi dari permukaan jalan. Lebar trotoar yang biasanya dibuat adalah 1,5 meter sampai 3 meter. Namun pembuatan trotoar harus memperhatikan besarnya volume pejalan kaki, fungsi jalan, dan tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki. Untuk gambarnya ada di bawah. Oke, untuk saluran samping ini merupakan bangunan pelengkap dari ruas jalan, di mana saluran samping ini dibangun untuk mencegah genangan air supaya tidak mengganggu fungsi dari jalan. Nah, gambarnya kita bisa lihat di bawah ini, sumbernya dari SNI 2004. Selanjutnya ada ruang pengawasan jalan, di mana ruang pengawasan jalan ini adalah ruang tertentu yang berada di ruang milik jalan, di mana ruang jalan ini dibangun untuk tidak mengganggu pandangan bebas pemudi, konstruksi jalan, dan juga fungsi jalan. Ruang pengawasan ini dibatasi oleh tinggi dan lebar yang ukurannya sumbu jalan sebagai berikut. Seperti contoh yang di bawah ini ada satu jalan lokal minimum 10 meter, terus jalan kolektor minimum 15 meter, dan jalan arteri 20 meter. Gambarnya kita bisa lihat di bawah, sumbernya dari PP nomor 34 tahun 2006. Selanjutnya. Untuk klasifikasi jalan, di sini kita akan menjelaskan 4 sub. Yang pertama itu adalah sistem jaringan jalan, fungsi jalan, kelas jalan, dan status jalan. Untuk sistem jalan, ini ada sistem jalan primer, di mana pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di sekitar jalan tersebut. Dan untuk fungsi jalannya, ada jalan umum yang berfungsi untuk tempat pengangkutan barang dengan ciri perjalanan bisa jarak jauh, kecepatan tinggi, dan jumlah jalan yang masuk di batas. Dan untuk kelas jalan yang kita amati untuk pembangunan proyek ini, kita berada di kelas jalan 2, fungsinya sebagai jalan arteri, dimensi kendaraan maksimum, panjangnya 18 meter, terus lebarnya 2,5 meter, terus sumbu terbaratnya adalah 10. Yang terakhir ada status jalan. Status jalan yang kita akan membangun proyek ini adalah status jalan nasional, di mana jalan yang terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor dan sistem jaringan jalan primer. Selanjutnya, untuk perlengkapan jalan, berdasarkan kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 disebutkan bahwa setiap jalan wajib menggunakan perlengkapan jalan. Contoh perlengkapan jalan yang wajib dalam proyek ini adalah rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan existing point B. Yang pertama kita akan menjelaskan kondisi lalu lintas. Yang pertama ada data historis volume lalu lintas di Jalan Junjunan, totalnya SMP 382, volume gerakan membeloknya 191, kecepatan ratanya 60 km per jam, okupansi jalannya 0,12, kapasitas ruas jalannya 5.831, tundaan membeloknya 3 menit 20 detik, SMP 382. Untuk panjang antriannya 1,5 km, waktu perjalanannya 1 menit, tingkat pelayanan jalan 0,12. Volume lalin rendah dengan kecepatan tertinggi. Selanjutnya. Yang kedua ini adalah kondisi existing poin ketiga, poin ke C, kondisi angkutan jalan. Lanjut.
Untuk trayek yang kita amati di sini kita ada mengamati trayek dimulai dari Terminal Cicahem sampai dengan PH Mustafa, di mana jalan ini dilalui oleh Transmetro Bandung, bus besar dengan kecepatan 60 menit sekali dengan muatannya 60 orang. Lanjut. Untuk selanjutnya dari jaringan trayek angkutan kota itu dari rute 13 Sarjadi menuju Teol dengan kendaraan minibus dengan estimasi waktu 20 menit dengan muat 12 orang. Lanjut. Dengan jenis kendaraan. Kendaraan rencana merupakan kendaraan yang dimensi dan radius putarnya dipakai sebagai acuan dalam mendesain geometrik jalan. Kendaraan direncana dikelompokkan dalam 3 kategori: kendaraan kecil yang diwakili oleh mobil penumpang, kendaraan sedang yang diwakili oleh 3 truk as tandem atau oleh bus besar 2 as. Yang ketiga, kendaraan besar yang diwakili oleh truk semi-trailer yang bisa dilihat dengan jenis kendaraan dengan tabel di bawah ini. Next. Berikut adalah simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan. Pembangunan stasiun pompa bahan bakar umum akan dilaksanakan secara terus-menerus tanpa jeda waktu dari awal pembangunan hingga siap beroperasi. Nah, waktu 1 minggu dengan lokasi pembangunan jalan yang terdampak Jalan Surya Sumantri, arah Sarijadi, dan Jalan Leman Nendut. Next. Estimasi jumlah pekerja dengan luas objek yang akan dibangun sebesar 40 kali 20 yang sebesar 80 meter kubik. Berdasarkan SNI 2007, maka kebutuhan pekerja 12 orang dan lama pembangunan selama 4-5 tahun. Dengan pekerja 0,6, tukang batu 0,2, kepala tukang 0,02, dengan mandor 0,03. Dengan pembulatan dari luas lahan dan jumlah pekerja, yaitu pekerja 48, tukang batu 16, kepala tukang 2, mandor 3. Dengan estimasi 1 hari kerja. Next. Perindustrian lalu lintas alat, itu bisa arah kendaraan kedatangan alat konstruksi itu dari Jalan Tol Paster menuju Jalan Surya Sumantri menuju lokasi pembangunan SPBU. Bisa lalu lintas satu konstruksi. Jumlah karyawan itu pekerja 7 orang dengan tukang batu 3 orang, kepala tukang 1 orang, mandor 1 orang, analisis. Pegawai datang dari arah Jalan Dr. J. Junjung BTC berjumlah 2 orang, kemudian melewati Jalan Surya Sumantri untuk menuju SPBU. Next. Jumlah karyawan dengan untuk satu dispenser itu adalah 2 karyawan dengan 3 shift, yaitu 8 jam. Dan total karyawan 14 orang dengan estimasi kedatangan dari Jalan Tol Pasar 22%, jalan dari arah BTC 44%, dan dari arah Jalan Sarimanam 34%. Next. Alternatif jika terjadi kemacetan pekerja dengan jumlah 50%, disarankan mengambil alternatif untuk berbelok ke kiri menuju arah BTC dan berputar arah untuk mengambil jalur kiri dan kemudian belok kanan untuk menuju arah area pembangunan. Pekerja dari arah Pasteur sebanyak 8% disarankan untuk tetap menggunakan jalur belok kiri, jalan terus menuju area pembangunan SPBU. Pekerja dari arah BTC sebanyak 34% tetap disarankan menggunakan jalur kiri dan kemudian belok kanan untuk menuju Jalan Surya Sumantri dan menuju area pembangunan. Pekerja dari arah Gunung Batu sebanyak 8% tetap menggunakan jalur seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dapat dilihat pengaruh pergerakan pekerja dari berbagai arah pada saat jam puncak tidak terlalu berpengaruh dan tidak menyebabkan kemacetan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan Daniel Simatupang. Ya, baik. Di sini saya menjelaskan analisis kinerja ruas, yaitu di tahun 2022, yaitu kondisi existing dengan nilai kapasitas yaitu sebesar 5.950,56 dengan volume 754,2
Dan hasil dari volume per kapasitinya itu adalah 0,129 dengan nilai ITP A. Kondisi existing dapat disimpulkan pada kondisi existing kepadatan lalu lintas sangat rendah, pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa sedikit tundaan, kenyamanan pengendara masih dapat ditolerir. Next. Nah, lalu di sini ada di tahun 2023 yaitu di prakonstruksi dengan nilai tetap kapasitasnya itu 5.950,56 dengan volumenya itu 790,402 dan dengan nilai LOS atau volume per kapasitinya itu yaitu 0,13283 dengan nilai ITP A. Kondisi prakonstruksi dapat disimpulkan kondisi jalan prakonstruksi nilai volume per capacity ratio mengalami peningkatan sedikit dibandingkan nilai volume per capacity ratio kondisi existing karena sebelum diadakannya konstruksi atau pembangunan SPBU, pengadaan material-material yang dibutuhkan saat pembangunan akan dilakukan dan itu berdampak pada kondisi lalu lintas. Walaupun mengalami peningkatan sedikit, kepadatan lalu lintas sangat rendah. Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa sedikit tundaan, kenyamanan pengendara masih dapat ditolerir. Next. Dan di konstruksi yaitu di tahun 2024 nilai kapasitinya tetap sama yaitu sebesar 5.950,56 dengan besaran volumenya itu adalah 828,341 dengan nilai LOS atau volume per kapasitinya itu adalah 0,1392 dengan nilai ITP itu adalah A. Jadi dapat dilihat saat bangunan atau konstruksi kepadatan lalu lintas rendah, pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa sedikit tundaan. Kenyamanan pengendara masih dapat ditolerir. Berdasarkan nilai ITP, kinerja ruas tidak terjadi perubahan seperti kondisi existing. Next. Lalu di tahun 2025 yaitu pasca konstruksi atau di operasionalnya itu tetap nilai kapasitinya itu adalah sebesar 5.950,56 dengan nilai volumenya itu sebesar 868,1 dengan nilai LOS atau volume kapasitinya itu adalah sebesar 0,14 dengan ITP A. Jadi kinerja jalan pasca konstruksi atau operasional SPBU disimulasikan terjadi setelah akses sudah difungsikan yaitu setelah 1 tahun masa pembangunan. Peningkatan beban lalu lintas pada jaringan jalan lebih dikarenakan oleh pertumbuhan arus lalu lintas itu sendiri yaitu sebesar peningkatan laju pertumbuhan lalu lintas. Ditinjau dari nilai volume per capacity ratio yang terjadi pada ruas Jalan Surya Sumantri dan Jalan Dr. Junjunan, perubahan nilai volume per capacity ratio sebesar 0,14. Dapat disimpulkan nilai volume per capacity ratio-nya mengalami peningkatan pasca pembangunan. Next. Next. Nah, lalu di tahun 2025 sampai 2030 yaitu 5 tahun yang akan datang tetap nilai kapasitinya itu sebesar 5.950,56 dengan besaran volume itu adalah 953,391 dengan nilai LOS atau volume per kapasitinya itu adalah 0,16 dan nilai ITP-nya itu adalah A. Jadi jaringan jalan yang ditinjau tidak terjadi perubahan geometrik, hambatan samping dan situasi lingkungan sehingga kapasitas setiap ruas jalan sama dengan kondisi existing seperti telah ditampilkan ditinjau dari nilai volume capacity rasionya yang terjadi pada ruas jalan pada 5 tahun mendatang. Dibandingkan tahun pertama selesainya pembangunan SPBU, didapat peningkatan nilai volume per capacity ratio yaitu sebesar 0,16 dibandingkan pasca pembangunan yakni sebesar 0,14. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan lalu lintas di Jalan Surya Sumantri dan Jalan Dr. Junjunan dan juga pergerakan dari SPBU. Next.
Next. Lalu di sini ada perkiraan dampak tanpa pembangunan, yaitu di tahun 2022 kondisi existing dengan tetap sama, nilai kapasitasnya itu adalah 5.950,56 dengan volumenya itu 877,6, LOS-nya itu 0,14 dan nilai ITP-nya itu adalah A. Dapat disimpulkan pada kondisi existing kepadatan lalu lintas sangat rendah. Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa sedikit kendala, kenyamanan pengendara masih dapat ditolerir. Next. Lalu perkiraan dampak yaitu di konstruksi, yaitu di tahun 2024 tetap di nilai kapasitinya itu sama, yaitu 5.950,56 dengan volumenya itu adalah sebesar 563,872 ditambah dengan 12 pekerja konstruksi. Jadi besarnya itu adalah 575 dengan nilai kapasitinya itu adalah 0,16 dengan nilai ITP A, di mana kondisi existing pada saat itu ditambahkan dengan mobilisasi pekerja pembangunan. Tahap konstruksi atau ruas dapat disimpulkan pada kondisi dengan pembangunan kepadatan lalu lintas sangat rendah, pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa sedikit tundaan. Kenyamanan pengendara masih dapat ditolerir. Next. Next. Lalu perkiraan dampak di operasional, yaitu di pasca di tahun 2025. Mohon maaf sebelumnya. Di slide sebelumnya. Udah di slide sebelumnya. Baik di tahun 2025 sampai 2030, yaitu 5 tahun yang akan datang. Nah, di sini di tahun 2025 di pasca, yaitu kapasitasnya tetap di 5.950,56 dengan volumenya itu 1.068,95 karena ada 18 sekarang SPBU, jadi jumlahnya volumenya itu adalah 1.086,95 dengan nilai LOS-nya itu adalah yaitu 18 dengan nilai ITP A. Jadi di mana kondisi ini pada saat itu ditambahkan dengan mobilisasi karyawan SPBU. Jadi tetap sama, dapat disimpulkan pada kondisi dengan pembangunan kepadatan lalu lintas sangat rendah. Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa sedikit tundaan. Kenyamanan pengendara masih dapat ditolerir. Next. Nah, lalu di tahun 2025 sampai 2030, itu 5 tahun yang akan datang, nilai kapasitinya itu tetap sama di 5.950,56 dengan volumenya itu 1.996,972 karena ada penambahan karyawan yaitu sebesar 18, jadi jumlahnya itu volumenya itu adalah 1.214,79 dengan nilai loss-nya itu atau volume per kapasitinya itu adalah 0,20 dengan nilai ITP D. Dapat disimpulkan pada kondisi dengan pembangunan kepadatan lalu lintas. Maaf. Kemudian dilanjutkan untuk perkiraan dampak tanpa pembangunan existing simpang, di mana pada saat existing dari Jalan Junjungan menuju Surya Sumantri itu kendaraan berat berjumlah 183 dengan persentase 12,82%. Untuk kendaraan ringan berjumlah 21, untuk sepeda motor berjumlah 1.993 dan kendaraan umum berjumlah 30. Nah, untuk kondisi existing dari Surya Sumantri ke Junjungan itu dapat dilihat pada tabel, di mana persentase yang didapatkan dari hasil ini dapat dirumuskan dengan untuk kendaraan berat 183 dikali 1.427 persen dibagi dengan jumlah keseluruhan.
Terus untuk selanjutnya sama dengan Jalan Surya Semantri menuju Junjungan. Dapat disimpulkan pada kondisi existing, kepadatan lalu lintas normal tanpa tundaan dan tumpukan kendaraan berlebih. Nah, di sini untuk skenario jalan simpangnya dapat dilihat untuk dari Jalan Dr. Junjungan menuju Surya Semantri itu survei dilakukan pada jam puncak, yaitu jam 16 sampai 18.00. Nah, untuk kendaraan yang melintas dari Dr. Junjungan menuju Surya Semantri itu berjumlah 1.427 dengan persentase 43,66%. Selanjutnya, ini sama untuk perhitungannya, namun di sini pada saat konstruksi itu ditambahkan dengan penggunaan sepeda motor itu untuk pekerja, ditambahkan dengan 6 pekerja dan memakai sepeda motor. Untuk yang memakai kendaraan umum itu bertambah 4, namun untuk perhitungan tetap sama. Di mana kondisi existing pada saat itu ditambahkan dengan mobilisasi pekerja pembangunan. Lanjut. Nah, untuk skenario ini juga sama dengan slide sebelumnya. Lanjut. Untuk perkiraan dampak 5 tahun ke depan, ini dapat dilihat pada tabel di mana jumlah persentase yang didapatkan 47,14% pada forecasting 5 tahun dari Jalan Dr. Junjungan menuju Surya Semantri. Itu dengan rumus 1.494 dikali 100% dibagi dengan total jumlah kendaraan keseluruhan, yaitu jumlah kendaraan yang lurus menuju tol Paster dan kendaraan yang berbelok kanan menuju area Semantri, yaitu dengan persentase 47,14. Untuk dari Jalan Surya Semantri ke Dr. Junjungan itu sama halnya dengan pengerjaan sebelumnya. Ini sama dengan slide sebelumnya. Lanjut. Untuk tahap operasional ini untuk pekerjaan sama, di mana kondisi existing pada saat itu ditambah dengan mobilisasi karyawan SPBU. Lanjut. Ini untuk skenario-nya sama. Nah, skenario penanganan dampak dapat dilihat sosialisasi dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar bahwasanya akan dilaksanakan pembangunan pos pengamatan dan menyediakan petugas keamanan dan pengatur keluar masuknya kendaraan. Kemudian memasang penerang pada akses keluar masuk dan internal kawasan jika diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila kegiatan pembangunan dilakukan pada malam hari. Kemudian waktu mobilisasi peralatan dan pengangkutan material sebaiknya tidak dilakukan pada jam sibuk, terutama untuk angkutan truk. Berdasarkan fluktuasi arus pada ruas jalan yang ditinjau, jam sibuk terjadi antara jam 9 pagi sampai dengan 10 dan jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Tetapi untuk menghindari dampak bagi pengguna jalan yang akan berkegiatan pagi hari, maka angkutan material juga dilarang tidak beroperasi pada jam sibuk. Lanjut. Untuk menghindari pengurangan kapasitas jalan, maka tidak melakukan antrian kendaraan berat saat mobilisasi peralatan dan pengangkutan material pada badan jalan atau bahu jalan di ruas jalan Surya Semantri dan Jalan Dr. Junjungan. Misalnya tidak menggunakan bahu jalan di ruas Surya Semantri dan ruas Jalan Dr. Junjungan sebagai tempat penumpukan material sementara. Kemudian menyediakan tempat pembersihan roda truk dan atau menyediakan fasilitas pembersihan angkutan material dan pembersihan jalan agar tidak mengontrol dan membahayakan pengguna jalan di sekitar lokasi pembangunan. Selanjutnya, kondisi pengangkutan dipastikan tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, seperti material yang diangkut tertutup, baik menggunakan terpal atau tidak overload.
dan keadaan roda kendaraan bersih dan dari secara material. Kemudian yang terakhir memasang rambu atau alat pemberi isyarat dan kegiatan proyek sesuai dengan persyaratan keselamatan K3. Untuk rekapitulasi perbandingan hasil kinerja rekapitulasi simpang untuk ruas jalan dari Surya Sumantri menuju Dr. Junjungan pada jam puncak yaitu 16 sampai 18 dengan jumlah 1.385 dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Untuk rekapitulasi ruas itu ada pada tahun 2022 sampai dengan 2030 dengan ITP tahun 2022 yaitu A, 2024 A, 2025 A, dan untuk 5 tahun ke depan sampai tahun 2030 itu B. Baik, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.